Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 Paralel D, Prodi Teknik Kimia. Di sini kami ingin mempresentasikan alat industri kimia, yaitu untuk industri kalsium karbonat. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Rizky Syafruddin dengan NPM 210310101184. Kemudian ada Dewangga Haris dengan NPM 210310101185. Kemudian ada Jihad dengan NPM 210310101190. Yang kemudian ada Gibraltar Vergilang dengan NPM 210310101195. Kemudian ada Muhammad Ridwan dengan NPM 21031010102119. Ada Miftah Fatimah dengan NPM 210310101220. Dan saya Syaibah Krotul Aini dengan NPM 210310101222. Dan yang terakhir ada Dela dengan NPM 210310101223. Next slide. Di sini penjelasan dari bahan akan saya serahkan kepada partner saya. Ya, yang pertama yaitu ada pengertian dari batu kapur sendiri. Batu kapur merupakan sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia. Jumlahnya diperkirakan sekitar 2.160 miliar ton. Batu kapur adalah material yang berasal dari batuan sedimen dari organisme laut yang telah mati dan berubah menjadi kalsium karbonat atau CaCO3 berwarna putih, putih kekuningan, abu-abu, hingga hitam, tergantung dari mineral pengotornya. Tentunya ada ukuran dari material yang akan digunakan. Nah, untuk jenis batunya yang pertama yaitu kapur dengan muka 25 cm, lalu saja ada kapur tohor atau CaO dengan ukuran pungkas besar 100 sampai 15 cm dengan menggunakan proses kalsinasi. Nah, selanjutnya setelah proses kalsinasi kita menggunakan kapur tohor dengan ukuran produk sebesar 100 mesh. Dengan proses yang digunakan yaitu kalsinasi dan penggilingan. Lalu selanjutnya jadi kapur padam dengan proses hidratasi. Nah, selanjutnya menjadi produk kalsium karbonat presipitat atau biasa disebut PCC dengan menggunakan proses karbonatasi. Oke, untuk selanjutnya adalah tahapan proses. Pada tahapan proses dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pengecilan. Proses pengecilan batu kapur yang semula berukuran 20-25 cm menjadi 10-15 cm. Kemudian batu kapur yang telah dikecilkan dikalsinasi dalam tungku tegak sehingga menghasilkan CO2 kotor dan CaO. Tahapan selanjutnya adalah CaO dihidratasi dalam unit salking 1 dan 2 dan menghasilkan CaOH2 cair serta CaCO3 plus pengotor kasar. CO2 kotor hasil dari proses kalsinasi dilakukan filtrasi menjadi CO2 bersih untuk proses selanjutnya. Pada tahap kedua adalah pemisahan hasil slaking 2 berupa CaOH2 cair dengan pengotor halusnya. Kemudian CaOH2 direaksikan dengan gas CO2 bersih sehingga menghasilkan presipitat CaCO3 encer. Kemudian dilakukan proses pengentalan dan penyaringan atau menghilangkan kadar air. Dari proses tersebut dihasilkan cake. Cake yang terbentuk dikeringkan sehingga membentuk gumpalan. Gumpalan tersebut haluskan kembali hingga memiliki ukuran kurang lebih 1 mikron dan terbentuklah tepung kalsium karbonat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan flowsheet dari kalsium karbonat yang telah kami buat. Yang pertama yaitu bahan atau material akan diantar ke pabrik pemproses, di mana dari penurunan bahan melalui truk itu akan
diantar ke jaw crusher melalui belt conveyor, di mana di sini jaw crusher itu untuk mengecilkan ukuran dari batu kapur yang semula berukuran 20 sampai 25 cm menjadi 10 sampai 15 cm. Kemudian dari jaw crusher akan diproses melalui tungku tegak, di mana tungku tegak ini digunakan untuk kalsinasi yang akan menghasilkan CO2 kotor dan CaO. Dari tungku tegak akan dilakukan slacking 1 dan slacking 2, di mana akan menghasilkan cairan CaOH2 dengan pengotor halusnya. Kemudian direaksikan di dalam reaktor dan menghasilkan presipitat CaCO3 encer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya dari reaktor akan masuk ke rotary vacuum. Rotary vacuum di sini untuk mengubah CO2 kotor hasil dari proses kalsinasi menjadi CO2 bersih yang digunakan untuk proses karbonitasi. Lalu dari rotary vacuum menuju storage tank dengan menggunakan belt conveyor. Lalu setelah dari storage tank menuju ke rotary dryer menggunakan belt conveyor juga. Di rotary dryer digunakan untuk mengeringkan cake yang dihasilkan setelah proses pengentalan dan penyaringan. Lalu dikecilkan lagi ukurannya menggunakan bile mill menjadi berukuran kurang lebih 1 mikron dan menuju ke vibrating conveyor. Lalu digunakan screw conveyor menuju ke dari bile mill digunakan vibrating conveyor, lalu juga digunakan screw conveyor menuju ke tempat untuk pengemasannya. Baik, selanjutnya ada alasan pemilihan alat, di mana yang pertama jaw crusher. Alasan pemilihan alat ini karena ukuran awal feed yang masuk sebesar 20-25 cm dan akan dikecilkan dengan ukuran yang diinginkan sebesar 10-15 cm. Yang kedua ada ball mill, digunakan karena untuk menggiling padatan yang telah dikeringkan di rotary dryer. Kemudian ada vibrating screen. Vibrating screen ini alasan pemilihan alatnya karena alat ini pas untuk digunakan pada proses setelah cake dihaluskan hingga ukuran yang ditentukan dan menuju pengemasan. Selanjutnya ada alat belt conveyor. Itu kami memilih alat ini karena untuk memindahkan batu kapur yang berat dan banyak dari tempat hasil tambang menuju pabrik. Selain itu, belt conveyor juga digunakan sebagai untuk memindahkan kapur menuju proses alat selanjutnya. Kemudian ada reaktor, karena alat ini pas untuk mereaksikan CaOH2 dengan gas CO2 bersih. Terus selanjutnya ada screw elevator yang untuk memindahkan kalsium karbonat menuju ring rolls untuk dilakukan penggilingan memperhalus hingga ukurannya 12.000 mesh. Kemudian ada alasan pemilihan alat selanjutnya yaitu pada tungku tegak. Pemilihan alat tungku tegak ini adalah untuk pemanasan batu kapur atau proses kalsinasi sehingga penghasilnya yaitu CaO dan CO2 kotor. Kemudian ada alat rotary vacuum filter yang digunakan untuk mengubah CO2 kotor hasil dari proses kalsinasi menjadi CO2 bersih yang digunakan untuk proses karbonitasi. Kemudian ada alat rotary dryer yang digunakan untuk mengeringkan cake yang dihasilkan setelah proses pengentalan dan penyaringan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dimana yang pertama yaitu suhu dapat mempengaruhi dalam pembuatan produk ini. Yang kedua itu struktur dari batu kapur. Jika struktur tersebut kualitasnya jelek dapat mempengaruhi dari produk ini. Kemudian ketiga ada ukuran batu kapur dan yang keempat ini ada kadar air. Kemudian selanjutnya ada pelaporan dan hasil analisis vibrating screening. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri pada vibrating screening menggunakan beberapa saringan dengan berbagai macam ukuran. Seperti pada tabel, dapat dilihat bahwa untuk ukuran oversize 0,05 inch
sampai dengan 0,00394 inch itu dia menggunakan mesh dengan screening dengan ukuran 1200 mesh hingga 1250 mesh. Nah, itu untuk ukuran yang oversize dan pada tahap awalnya. Kemudian pada tahap akhir ini dapat dilihat untuk ukuran produk pada 1 mikron atau sebesar 0,00394 inch menggunakan saringan dengan ukuran 12.000 mesh. Selanjutnya conveyor pada batu kapur menjadi salah satu belt conveyor dengan bahan bongkahan batu kapur yang dimana yang pertama perkiraan ukuran maksimal rekomendasi sudut kemiringan. Bulk density batu kapur yang digunakan berkisar antara 85 sampai 90 lb per cube. Sesuai dengan buku Chemical Process Equipment karya James R. Batu kapur dengan densitas crush 85 sampai 90 lb per cube menggunakan belt conveyor dengan rekomendasi kemiringan maksimal 180. Kemudian ada lebar dan kecepatan belt yang dibutuhkan. Kapasitas belt conveyor sebesar 450 ton per jam merupakan kapasitas besar, sehingga digunakan jenis belt conveyor tipe 45 derajat stroke belt. Trial belt dengan rekomendasi maksimal 18 derajat dibulatkan menjadi 20 derajat. Maka trial pertama dengan lebar 24 in menurut tabel 5.5 Wallace dengan lebar belt 24 in dan kemiringan 20 derajat diperoleh kapasitas 132 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Kecepatan belt dengan kapasitas 450 ton per jam menurut tabel 5.5 B dengan lebar belt 24 in dan jenis material batu kapur diasumsikan crushed ore and stone masih berada dalam batas kecepatan maksimum yaitu 450 feet per menit, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 24 in adalah memenuhi. Selanjutnya ada panjang lintasan belt conveyor. Panjang lintasan belt ini besar 1000 feet dengan sudut kemiringan 0 derajat. Maka ketinggian konveyor adalah 0 dan panjangnya 1000 feet. Sampai yang terakhir ada daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor. P vertikal dan P adalah 0 HP karena sudut kemiringan belt conveyor adalah 0 derajat. Maka daya yang dibutuhkan adalah 16. Selanjutnya yaitu ada belt conveyor menuju proses rotary vacuum. Perkiraan ukuran maksimal rekomendasi sudut kemiringan itu batu kapur berbentuk debu dengan densitas bulk sebesar 80-85 lb per cube sesuai dengan buku Chemical Process Equipment karya James R. Batu kapur dengan densitas bulk 80-85 lb per cube menggunakan belt conveyor dengan rekomendasi kemiringan maksimal 20 derajat. Selanjutnya, ini ada lebar dan kecepatan belt yang dibutuhkan. Kapasitas belt conveyor sebesar 350 ton per jam merupakan kapasitas besar, sehingga digunakan jenis belt conveyor tipe 45 derajat, trunk head belt. Trial belt menggunakan rekomendasi maksimal 20 derajat, maka trial 1 dengan lebar 24 in. Menurut tabel 5.5 Wallace, dengan lebar belt 24 in dengan kemiringan 20 derajat, diperoleh kapasitas 132 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Kecepatan belt dengan kapasitas 25,68 ton per jam. Menurut tabel 5.5b, dengan lebar belt 24 in dan jenis material batu kapur, itu diasumsikan limestone ore masih berada dalam batas kecepatan maksimum, yaitu 350 feet per menit, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 24 in adalah memenuhi. Kemudian ada panjang lintasan belt conveyor. Panjang lintasan belt conveyor yaitu sebesar 700 feet dengan sudut kemiringan 5 derajat. Maka ketinggian dan panjang belt conveyor yaitu sebesar
702,67 feet. Selanjutnya, ini ada daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor, yaitu diperoleh horizontalnya 9,57 HP atau horsepower, kemudian P vertikal yaitu 21,43 HP, dan PMT-nya sebesar 5,3 HP. Maka didapatkan horizontal sebesar 9,57 HP, vertikal. Nah, perhitungan ini tuh didapatkan dari grafik pada layar. Oke, selanjutnya belt conveyor menuju proses rotary dryer. Yang pertama itu analisisnya tentang perkiraan ukuran maksimal, rekomendasi sudut kemiringan. Batu kapur ini berbentuk tebu dengan densitas bulk sebesar 80-85 pound per cubic feet. Sesuai dengan buku Chemical Process Equipment karya James, batu kapur dengan densitas tadi menggunakan belt conveyor dengan rekomendasi kemiringan maksimal yaitu 20 derajat. Oke, next. Nah, analisis yang kedua ini yaitu lebar dan kecepatan belt yang dibutuhkan. Kapasitas belt conveyor sebesar 350 ton per jam, merupakan kapasitas yang besar, sehingga digunakan jenis belt conveyor tipe 45 derajat stroke belt. Trial belt dengan rekomendasi maksimal 20 derajat, maka trial 1 dengan lebar 20 inch menurut tabel Wallace dengan lebar belt 24 inch dan kemiringan 20 derajat diperoleh kapasitas 132 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Nah, kecepatan belt dengan kapasitas 25,68 ton per jam. Bisa dilihat untuk menghitung kecepatannya, yaitu belt speed dalam feet per menit batu kapur dibagi dengan kemiringannya yaitu 132. Terus dikali 100, maka hasilnya yaitu 265 feet per menit. Nah, menurut tabel tadi Wallace dengan lebar belt 24 inch dan jenis material batu kapur masih berada dalam batas kecepatan maksimum yaitu 350 feet per menit. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 24 inch adalah memenuhi. Oke, next. Nah, sekarang analisis panjang lintasan belt conveyor. Panjang lintasan belt conveyor yaitu sebesar 700 feet dengan sudut kemiringan 0 derajat. Maka ketinggian conveyor adalah 0 dan panjangnya 700 feet. Selanjutnya yaitu ada daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor dengan horizontal 0,4 ditambah 700 tadi yang panjangnya dibagi 300, terus 350 tadi yang kecepatan untuk batu kapur dibagi 100 sehingga menghasilkan 9,57 horsepower. Vertikal dan MT adalah 0 horsepower karena sudut kemiringan belt conveyor adalah 0 derajat, maka daya yang dibutuhkan adalah yang tadi yaitu 9,57 horsepower. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.